Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanifah Sofa Ahrina dari kelas 3D Hukum Keluarga Islam Win 1 Tulungagung. Di sini saya akan mereview jurnal sebagai tugas UAS mata kuliah Sejarah Peradilan Islam dengan dosen pengampu Muhammad Mufti Al-Anam MHI. Untuk selanjutnya, saya akan mereview jurnal yang pertama yang berjudul Turki Utsmani dan Politik Hukumnya dengan nama penulis Abdul Muhsin, nama jurnal Jurnal Mikot volume 33 nomor 2 tahun 2009 dengan reviewer Kanifah Sofa Ahrina. Latar belakangnya kelangsungan Kekaisaran Ottoman selama lebih dari 600 tahun dengan berbagai kelemahan dan kemajuannya yang luar biasa serta berkontribusi besar bagi sejarah Islam menjadi latar belakang pengkajian penulis. Permasalahannya, Turki Utsmani adalah kerajaan raksasa Imperium Empire yang pantas dilakukan pengkajian dan diperhitungkan dalam mempertebar lembaran buku sejarah Islam. Tujuannya berkonsentrasi untuk menyoroti siasah al-syariah di Kesultanan Utsmaniyah, terutama yang berkaitan dengan kodifikasi dan legislasi, pembangunan sistem pengadilan, reformasi hukum, dan pengalihan kekuasaan dari khilafah ke republik. Hasil dan pembahasan. Hukum dan peradilan kerajaan Turki Utsmani telah dimodernisasi, namun dasar-dasar perundang-undangan tetap dijadikan bahan rujukan dalam menyusun draft hukum baru masa berikutnya. Telah terjadi penggusuran agama dari kehidupan formal di Turki, namun Islam tidak dapat dihilangkan dari kehidupan masyarakat Turki begitu saja. Sekularisme membawa Turki lebih maju dan menonjol dari negara yang tidak sekuler. Selanjutnya, review jurnal yang kedua dengan judul Sejarah Peradilan Islam di Nusantara Masa Kesultanan Islam Prakolonial dengan nama penulis Ismanto dan Suparman. Nama jurnal Historia Madaniyah Jurnal Ilmu Sejarah volume 3 nomor 2 tahun 2019 dengan reviewer Kanifah Sofa Ahrina. Latar belakangnya, hubungan antara praktek hukum Islam dengan agama Islam dapat diibaratkan dengan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan sehingga antara satu sama lain saling berkesinambungan. Permasalahannya, banyak masyarakat dan kalangan hukum yang tidak memahami hukum Islam secara benar. Sebagian besar kalangan, bahkan kalangan muslim sekalipun, menancapkan kesan kejam, incompatible, dan off-to-date dalam konsep hukum Islam. Ketakutan ini semakin jelas ketika dikaitkan dengan hukum pidana Islam, ketentuan pidana potong tangan, rajam, salab, dan qisas yang dinilai bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tujuannya, peradilan agama Islam dikhususkan bagi masyarakat yang beragama Islam di Indonesia sebagai alat kelengkapan pelaksanaan hukum Islam itu sendiri. Peradilan agama tumbuh dan berkembang di Nusantara dengan sambutan yang baik. Hasil dan pembahasan. Peradilan agama khususnya dan ilmu pengetahuan hukum Islam pada umumnya belum pernah berkembang secara mencolok di Indonesia apabila dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya, terutama yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun demikian, konsepsi-konsepsi hukum Islam telah menyumbangkan suatu potensi pemikiran yang sangat baik bagi perkembangan dan pembinaan hukum Islam. Untuk selanjutnya, saya akan mereview jurnal yang ketiga yang berjudul Mahkamah Syariah di Nangro Aceh Darussalam dalam Lintas Sejarah dan Eksistensinya. Nama penulis Qurratul Aini, Ana Qosiyah, dan Sri Lumatus Saadah. Nama jurnal Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam volume 7 nomor 1 tahun 2016 dengan reviewer Kanifah Sofa Ahrina. Latar belakangnya, Aceh menjadi daerah yang diberi otonomi khusus oleh negara Indonesia. Peraturan daerah yang dicetuskan memicu perdebatan publik karena dirasa perda tersebut masih ambigu antara dibenarkan atau tidak dibenarkan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Permasalahannya, pemerintah Indonesia menjunjung tinggi kemajemukan bangsa dan memilih ideologi Pancasila sebagai dasar negara sehingga mengambil sikap netral dalam beragama. Berimbas pada penghapusan eksistensi Provinsi Aceh dan meleburkannya ke dalam satu keresidenan di bawah Provinsi Sumatera Utara yang beribu kota di Medan. Masyarakat Aceh pun bergejolak dan menuntut kembalikannya status provinsi mereka. Tujuannya melebur hukum sehingga kemajemukan akan lebih terasa. Hasil dan pembahasan. Hukum Islam adalah aturan perilaku dan moral yang mencakup seluruh aspek kehidupan setiap muslim. Tidak semuanya dapat disalin dan diterjemahkan ke dalam bentuk undang-undang dan pasal seperti yang berlaku dalam sistem pemerintahan modern. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.